Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan dengan gembira, penuh syukur dan semangat. Hari Senin tanggal 13 Maret 2023, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadah, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadah itu. Mereka bingung lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Sakit dan penyakit adalah musuh semua orang, musuh semua manusia. Di depan keduanya, sakit maupun penyakit, semua orang katakanlah itu bertekuk lutut. Pepatah mengatakan, saudara-saudari, kesehatan bukan segala-galanya. Tetapi tanpa kesehatan, segala-galanya tidak mungkin. Saudari-saudara, kita mengalami selama masa pandemi COVID-19. Segala ruang gerak terbatas, perjumpaan fisik dibatasi. Betapa kita hampir pasrah pada COVID. Syukur kepada Allah bahwa akhirnya ditemukan vaksin dan sebagainya, pelan-pelan kita kembali kepada situasi normal. Atau lebih tepatnya new normal pada masa ini. Tetapi pada dasarnya saudara-saudari, sakit atau penyakit itu memang membuat orang menjadi menderita. Menderita tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental, secara psikis. Menderita secara sosial dan ekonomi. Menderita secara kultural, bahkan secara religius. Karena itulah saudara-saudari, orang dengan segala macam cara, dengan biaya apapun, berapapun, akan mengusahakan untuk memperoleh kembali kesehatannya. Maka kita tidak heran saudari-saudara, banyak orang Indonesia itu berobat ke Malaysia, berobat ke Singapura. Apa yang dicari di sana saudara-saudari? Itu pasti kualitas layanan kesehatan. Dan memang banyak contoh menunjukkan bahwa orang-orang yang dirawat di tempat-tempat tersebut pada umumnya kemudian menjadi pulih, meski banyak juga yang memang tidak tertolong. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, selain digambarkan sebagai Bapa yang baik, Allah juga seringkali digambarkan sebagai tabib yang agung, tabib yang ajaib. Demikianlah saudara-saudari kalau kita membaca, merenungkan peristiwa yang dialami oleh banyak orang yang disembuhkan di dalam kitab suci. Naaman misalnya, dia adalah seorang panglima Aram. Dia disembuhkan Tuhan dengan perantaraan hambanya, Nabi Elisa.
Naaman menderita sakit kusta. Kemudian karena mendengar bahwa di Israel dia bisa disembuhkan, dia dengan anak buahnya, katakanlah begitu, berangkat untuk berjumpa dengan Nabi Elisa. Apa yang terjadi ketika dia sampai kepada Nabi Elisa, saudara-saudara? Ternyata Nabi Elisa tidak bertemu secara langsung dengan Naaman. Sebagai seorang panglima, gengsi jabatan itu masih melekat dalam diri Naaman. Dia menjadi gusar, dia menjadi tersinggung karena sebagai panglima, Nabi Elisa tidak mau berjumpa dengannya. Tapi karena dinasihati oleh para stafnya, dia kemudian mendengarkan perintah dari Elisa supaya dia pergi ke sungai Yordan dan membenamkan dirinya di sana. Dan terjadilah, saudara-saudari, dia kemudian menjadi sembuh. Yang mau saya katakan, saudara-saudari, bahwa kesembuhan membutuhkan bukan hanya kepercayaan bahwa Tuhan mampu melakukannya, tapi kerendahan hati untuk mendengarkan apa kehendak Tuhan. Itu dialami oleh Naaman. Dia terancam gagal sembuh karena gusar dengan syarat yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Kerendahan hatinya kemudian untuk mengikuti petunjuk membuat dia kemudian menjadi sembuh. Kerendahan hati yang sama ini, saudara-saudari, yang hilang dari ahli-ahli Taurat, dari orang-orang Farisi, serta orang-orang Israel, orang-orang sekampung Yesus. Sehingga menurut Yesus banyak mujizat dilakukan oleh para nabi untuk orang-orang asing dan bukan untuk orang-orang Israel, karena mereka tidak terbuka, mereka kurang percaya, mereka kurang rendah hati. Mereka mengalami, katakanlah dalam tanda kutip, kusta dalam jiwa, bukan kusta fisik, tapi kusta rohani, katakanlah begitu. Sehingga mereka menolak Yesus. Sehingga kemudian muncullah kalimat Yesus di awal perikop ini yang mengatakan bahwa tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kesembuhan fisik, tapi juga kesembuhan spiritual, kesembuhan rohani, itu adalah perbaikan hidup. Dan itu tentu saja membutuhkan keterbukaan dan katakanlah itu revolusi mental, revolusi spiritual. Kita perlu membangun keterbukaan untuk percaya kepada Tuhan, maka segala sesuatu menjadi mungkin dalam hidup kita. Saudari-saudara, di satu sisi kita belajar untuk terbuka dan rendah hati di hadapan Tuhan, tapi di sisi yang lain kita juga mendapatkan inspirasi bagaimana menghadapi sikap-sikap penolakan, hambatan, tantangan yang justru datang dari orang-orang terdekat. Dalam keluarga, orang-orang sekantor, atau teman-teman kerja, teman-teman, rekan sepelayanan, dan sebagainya. Kadang-kadang kita menjadi putus asa. Kita menjadi lesuh dalam semangat oleh karena mendapati tantangan, penolakan datang dari orang-orang terdekat. Tapi baiklah saudari-saudara, kita seperti Yesus, membuka mata, membuka hati, ditolak di satu tempat, di tempat lain dibutuhkan. Ditolak di satu tempat, di tempat yang lain diterima. Yang paling penting adalah tetap bersemangat untuk hal-hal baik yang mau kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan, yang menguatkan kami, yang menginspirasi kami untuk terbuka dan percaya penuh kerendahan hati kepadamu. Tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya.
Buatlah kami semakin rendah hati untuk menerima penyembuhan yang datang daripadamu. Soalnya Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.